Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab Rizky Herawati dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah semester 4B. Pada pertemuan ini saya membahas mengenai masalah sholat, yang mana pembahasannya mengenai dasar hukum perintah sholat, sholat fardu, syarat sah sholat, hukum sholat, dan hikmah dari perintah mengerjakan sholat. Sebelum kita masuk pada dasar hukum, syarat sah sholat, sholat fardu, rukun sholat, bahkan hikmah dari perintah sholat, kita perlu mengetahui sholat itu merupakan salah satu puncak penghambaan seorang muslim kepada Tuhannya. Nah, ketika kalian di kehidupan sehari-hari bercanda, nah, ketika teman kalian pukul tangan kalian, teman kalian memukul kaki kalian, atau bahkan memukul pantat kalian. Nah, tapi ketika teman kalian memukul kepala kalian, maka sontak kalian akan merasa marah. Kenapa? Karena kehormatan kita terletak pada kepala. Nah, ketika kita sholat, anggota tubuh yang kita paling merasa yang sangat penting, anggota tubuh terhormat, pada saat sholat kita letakkan di bawah pada saat kita sujud. Nah, mengartikan bahwa kita itu rendah, serendah-rendahnya di hadapan Tuhan kita. Begitu. Sebagaimana dijelaskan, as-sholatu imanuddin, sholat itu adalah tiang agama. Kita ibaratkan rumah, kalau tidak ada tiangnya akan mudah rubuh dan runtuh. Nah, di dalam Islam itu ada namanya rukun Islam, dibagi menjadi 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang terakhir naik haji bagi yang mampu. Nah, 5 rukun Islam ini akan sempurna kalau kita pegang secara kuat dan kita kerjakan secara lengkap. Botol ini kita ibaratkan sebagai agamanya. Kalau kita kerjakan ke-5-5-nya, botol ini akan kuat kita pegang. Tapi jika tidak kita kerjakan salah satu di antaranya seperti haji, atau tidak kita kerjakan puasa, kita tidak mengerjakan zakat, tetap masih kuat botol ini kita pegang. Tapi ketika kita tidak mengerjakan sholat, maka botol ini akan lepas dari pegangan kita. Begitu pula simple untuk mengibaratkan sholat itu sangat penting bagi umat muslim. Nah, dari kita sholat itu adalah dasar hukumnya. Dasar hukum perintah menjalankan sholat itu wajib bagi setiap muslim. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Sementara sholat fardu sendiri itu dibagi menjadi 2 golongan. Golongan pertama itu ada fardu ain, golongan kedua ada fardu kifayah. Fardu ain itu adalah sholat yang dikerjakan wajib bagi setiap muslim. Contohnya sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, bahkan sholat isya. Nah, ada satu sholat lagi, yaitu sholat Jumat. Itu dikerjakan untuk para laki-laki. Sementara sholat fardu kifayah itu contohnya sholat jenazah. Ada contoh lain, itu mengapankan jenazah, memandikan jenazah, menguburkan jenazah, bahkan belajar ilmu tertentu seperti ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, bahkan ilmu tajwid. Nah, masuk ke syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu kita sebagai muslim, kita perlu dalam keadaan suci. Selain suci, syarat sah sholat memasuki waktu sholat. Nah, setelah itu kita menutup aurat kita dan menghadap kiblat serta berniat. Sementara rukun sholat itu ada niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, jika tidak mampu berdiri bisa duduk, jika tidak mampu duduk bisa berbaring, jika tidak mampu berbaring bisa menggunakan isyarat. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, ruku. Setelah ruku i'tidal. Setelah i'tidal 2 kali sujud, duduk di antara 2 sujud, membaca tasyahud, duduk i'tiras ketika membaca tasyahud, membaca salawat atas Nabi, salam, dan tertib. Nah, dari kita mengerjakan sholat tersebut, ada hikmah yang kita dapatkan. Di antaranya kita tenang setelah melaksanakan sholat, kita berpikir positif, kita dalam keadaan suci.
Nah, begitu. Dengan kalian mengerjakan sholat, kalian termasuk orang yang lengkap melaksanakan rukun Islam. Karena apa? Karena ketika kalian sholat, di sholat kalian syahadat, di sholat kalian zakatkan waktu kalian, di sholat kalian puasa, menahan lapar, haus, dan dahaga. Di sholat pula kalian berhaji, menghadap kiblat rumah Allah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, kita hanyalah korban. Mungkin cukup sekian. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kembalian mohon dikembalikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.